Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai akad keuangan syariah. Umumnya akad keuangan syariah adalah perjanjian atau kontrak dalam transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Intinya, akad ini harus bebas dari unsur riba bunga, gharar ketidakjelasan, dan maisir spekulasi atau judi, serta dilakukan secara adil dan transparan. Untuk lebih jelasnya mengenai akad keuangan syariah, ayo simak video ini sampai selesai. Akad wadiah dan pembagiannya. Akad wadiah adalah perjanjian penitipan barang atau uang dari pihak penitip nasabah kepada pihak penerima titipan bank atau lembaga keuangan untuk menjaga keamanan dan keutuhan dana tersebut. Yang pertama, wadiyah yod, alamanah titipan amanah. Konsep titipan murni, di mana penerima titipan bank tidak boleh memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan. Tanggung jawab, penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan barang selama hal tersebut bukan akibat kelalaiannya. Wadiah, yad adeh damanah titipan penjaminan. Konsep dari wadiah yod, adeh damanah, titipan penjaminan. Penerima titipan bank diizinkan untuk mengelola atau menggunakan uang yang dititipkan untuk kegiatan ekonomi. Tanggung jawab, bank bertanggung jawab penuh atas keutuhan dana dan wajib mengembalikan dana saat nasabah memintanya sewaktu-waktu. Keuntungan, nasabah tidak mendapatkan bagi hasil, namun bank boleh memberikan bonus ataya yang bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan di muka. Akad mudharabah dan pembagiannya. Akad mudharabah adalah perjanjian kerjasama bisnis antara pemilik modal syahibul mal dan pengelola usaha mudharib. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian finansial ditanggung penuh oleh pemilik modal selama bukan karena kelalaian pengelola. Skema mudharabah. Pertama, syahibul mal menyerahkan 100% modal kepada mudharib. Setelah itu, mudharib mengelola modal dalam kegiatan usaha halal. Hasil usaha menghasilkan keuntungan atau kerugian jika terjadi. Kerugian loss ditanggung syahibul mal, mudharib rugi tenaga atau waktu. Keuntungan profit dibagi sesuai nisbah, contoh 60/40. Pembagian atau jenis mudharabah berdasarkan batasan pengelolaan dana. Mudharabah dibagi menjadi dua jenis. Mudharabah mutlakah, investasi tidak terikat. Pemilik modal memberikan kebebasan penuh kepada pengelola untuk mengelola dana pada usaha apapun. Mudharabah muqayyadah, investasi terikat. Pemilik modal memberikan batasan atau syarat tertentu kepada pengelola, seperti jenis usaha, lokasi, atau waktu pengelolaan. Akad musyarakah dan aplikasinya. Dalam keuangan, akad musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana modal dengan ketentuan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Aplikasi dalam keuangan perbankan syariah. Pembiayaan, modal kerja. Pembiayaan, proyek-proyek financing. Musyarakah, mutanakisah, KPR syariah. Produk, investasi. Akad murabahah dan aplikasinya dalam keuangan. Akad murabahah adalah perjanjian jual beli barang antara bank syariah dan nasabah, di mana bank menyebutkan harga perolehan barang dan margin keuntungan yang disepakati, lalu nasabah mencicilnya. Aplikasi murabahah dalam keuangan syariah. Pembiayaan pemilikan rumah KPR syariah. Pembiayaan kendaraan bermotor. Pembiayaan modal kerja atau barang modal. Kartu pembiayaan syariah. Akad salam dan aplikasinya dalam keuangan. Akad salam adalah kontrak jual beli barang pesanan dengan pembayaran di muka tunai penuh dan penyerahan barang dilakukan kemudian hari, dengan spesifikasi yang jelas. Aplikasi dalam keuangan syariah, salam dan salam paralel. Pembiayaan pertanian, modal petani. Pembiayaan UMKM atau produksi, salam paralel, jual beli kembali. Akad istisna dan aplikasinya dalam keuangan. Akad istisna adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan barang atau jasa dengan kriteria tertentu yang harus dibuat terlebih dahulu, di mana spesifikasi, harga dan waktu penyerahan disepakati di awal. Aplikasi akad istisna
dalam keuangan syariah, pembiayaan konstruksi KP rumah inden, pembiayaan manufaktur, istisya paralel, akad ijarah, dan IMBT, dan aplikasinya dalam keuangan. Akad ijarah adalah kontrak sua menua atas manfaat barang atau jasa tanpa pemindahan kepemilikan. Sementara IMBT ijarah muntahiyah bitamlik adalah akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan hak milik barang dari bank kepada nasabah. Aplikasi dalam lembaga keuangan syariah, pembiayaan KPR syariah, IMBT, pembiayaan kendaraan, IMBT, pembiayaan alat berat atau mesin ijarah, atau IMBT, ijarah, jasa multijasa, akad wakalah, dan aplikasinya dalam keuangan. Akad wakalah adalah perjanjian pelimpahan kuasa atau perwakilan dari satu pihak muwakil kepada pihak lain wakil untuk melakukan suatu pekerjaan atau tindakan hukum tertentu yang dapat diwakilkan menurut syariah. Aplikasi akad wakalah dalam keuangan syariah, transfer uang, inkaso, letter of credital, atau C syariah, penerbitan garansi bank kafalah, atau wakalah, investasi, reksadana syariah, jasa pembayaran, payment point, akad kafalah, dan aplikasinya dalam keuangan. Akad kafalah adalah perjanjian jaminan, di mana satu pihak penjamin, atau kafil, mengambil alih tanggung jawab atas kewajiban utang, atau prestasi pihak lain tertanggung, atau makful anhu, jika pihak tersebut gagal memenuhinya kepada penerima jaminan makful lahu. Aplikasi akad kafalah dalam keuangan syariah, bank garansi, letter of credital, atau C impor syariah, kartu kredit syariah card, pembiayaan konsumtif atau produktif, asuransi syariah, takaful, akad hawalah, dan aplikasinya dalam keuangan. Akad hawalah hiwalah adalah perjanjian pengalihan utang atau piutang dari satu pihak, debitur awal kepada pihak ketiga, debitur baru atau bank untuk dilunasi, yang membebaskan kewajiban pihak pertama. Aplikasi akad hawalah dalam lembaga keuangan syariah, takeover pembiayaan refinancing, anjak piutang, factoring, letter of credital, C, sistem pembayaran dan transfer, akad syarf, dan aplikasinya dalam keuangan. Syarf secara bahasa berarti penukaran, penambahan, atau jual beli valuta asing. Dalam fikih muamalah, ini adalah pertukaran barang berharga emas atau perak, atau mata uang yang sejenis atau tidak sejenis. Akad syarf adalah perjanjian jual beli atau pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya, baik sejenis contoh rupiah dengan rupiah maupun berbeda jenis. Aplikasi akad syarf dalam keuangan syariah, penukaran valuta asing money changer, transfer internasional, pembiayaan, falas, pasar uang syariah,